Saya lihat nih bang, yang depan parkiran nggak ada kan yang kosong. Lah, mau nggak mau saya ke belakang dong. Saya buka dashboard dulu nih bang, motor. Kan karena saya dikasih makan lauk ya sama bibi saya. Pas saya buka dashboard, ceklek. Itu tuh kayak dibilang pocong, tapi gosong bang. Tapi bang, gue kan terlalu takut orangnya ya. Itu tuh kayak ada tapi mau pakai tangan, tuh kayak pakai kepala. Saya nggak berani lihat nih bang. Makin nih bang, dung. Saya lihat di bang di jendela, saya intip nih bang. Itu benar-benar bang, pocong hitam ikutin saya. Di depan pintu? Iya. Rusun ini angker banget. Di depannya ada pabrik yang pernah kebakaran. Dan kali ini narasumber gue pernah tinggal nih di rusun tersebut. Langsung aja sebelah gue udah ada Kak Redi. Halo Kak. Hai. Sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Kak, lu kan tinggal di rusun nih Pak. Ya, di daerah Jakarta Timur. Ini tinggal sama siapa nih Kak sana? Oh, gue tinggalnya sama nenek gue, uyut gue sama gue. Jadi bertiga doang. Ya. Oke. Nah, nempatin rusun itu dari kapan nih Kak? 2017. Sampai 2020. Oke, kurang lebih 3 tahun nih ya. Iya. Nah, ini kan rusun bisa dibilang horor ya Kak ya? Iya, betul. Angker ya. Ini ibaratnya bisa dibilang kakak doang nih keluarga atau tetangga-tetangga ada yang ngalamin juga nih? Ya kalau misalkan untuk kayak diliatin doang mah tetangga-tetangga ada. Banyak selentingan-selentingan kabar lah ya. Iya, kalau lagi ngumpul, gue pernah ini itu ada itu. Ada. Oke, berarti horor nih ya. Satu gedung ini nih ya bisa dibilang ya. Dan tadi juga untuk rusunnya nggak kita sebut di daerah mana ya. Iya, Intinya di Jakarta Timur aja nih. Karena Iya, Jakarta betul. Timur kan banyak nih ya rusun. Oke, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya. Nah, buat sobat tengah malam nih yang penasaran sama ceritanya Kak Ray, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Kak, langsung kita mulai aja nih Kak. Kisah Tengah Malam dimulai. Halo warga Bandung, kali ini gue mau infoin nih. Kalau di tanggal 13 dan 14 Februari, kita bakal ngadain roadcast nih ke Bandung. Tepatnya sekitaran daerah Setiabudi. Jadi buat sobat tengah malam nih, yang berada di daerah Bandung, yang mau ngirim cerita ke channel kita nih, dan nanti cerita langsung di sana, bisa langsung klik aja nih, link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti tinggal klik aja tuh link yang ada di bawah deskripsi, dan nanti itu bakalan langsung kehubung ke WhatsApp admin kita. Jadi buat sobat tengah malam yang di daerah Bandung, langsung aja dikirim cerita kalian dan cerita langsung di channel Kisah Tengah Malam. Sampai jumpa di Bandung nih. Jadi awal mulanya gue tinggal di suatu pemukiman. Itu emang sih yang bisa disebut bukan milik gue sendiri. Itu terus gue tinggal di situ emang udah lama banget sih bang gue. Ada di daerah Kampung Baru. Itu gue tinggal, ada bapak gue itu masih nyampur. Ada bapak gue, nenek gue, sama uyut gue sama gue. Pada akhirnya kan bapak gue kan udah pisah rumah. Nggak bareng lagi sama gue sama nenek gue. Nah di situ tuh ada tuh yang pengukuran jalan. Oke. Nah, ya gue mah biasa aja, orang gue nggak ngerti kan. Akhirnya ditanyalah sama bapak gue, ini ada apa ya bang, ngukur-ngukur? Karena kan dari keluarga ini kan pada tahu nih kalau misalkan ini kan tanah pemerintah. Jadi sebenarnya emang harus dikosongkan. Cuman kan belum ada pergerakan dari pemerintahnya. Oke. Nah akhirnya bapak gue nanya. Nah terus yang ngukur jalan ini nanya, ngomong katanya, iya pak, ini saya dari satu lokasi emang harus diukur, emang harus ada pengosongan lahan katanya, karena mau dibangun bisa disebut kayak buat PT lah itu. Langsung diginiin, emang harus di pengosongannya tuh kapan gitu. Nah nanti ada suratnya kok kata orangnya gitu. Oh ya udah berarti nanti saya tunggu suratnya aja ya gitu. Singkat cerita langsung tuh bang. Berapa bulan kemudian
Datang tuh bang, rame banget kan orang-orang yang datang, pada didatengin bang satu-satu ke rumah gue doang. Didatengin, dikasih surat. Nah di situ tuh suratnya emang pemberitahuan harus dikosongkan di tanggal 18 Agustus 2017. Oke. Itu harus dikosongkan. Itu udah harus bener-bener dikosongkan. Mau nggak mau kalau misal pun nggak dikosongkan ya udah digusur paksa kan. Iya, iya. Lanjut, akhirnya udah dah. Gue beres-beres dong ya bang. Buru-buru karena kan waktunya kan nggak terlalu banyak. Ada sekitaran kurang lebih 1 bulan lah disuruh kosongkan. Akhirnya udah gue kosongkan. Nah terus orang ini ngomong, nanti bapak bakalan dipindahin untuk ke rusun. Udah nih bang, kita dikasih surat pengantar untuk mendapatkan rusun. Nah, saya langsung ke pengolah nih. Saya, bapak saya, sama nenek saya. Langsung kita ke pengolah. Langsung kita kasih data-data saya, data-data keluarga semuanya jadi satu buat tempatin rusun. Kita harus tempatin rusun itu nggak bisa milih tempatnya. Misalkan kita mau di lantai 1, 2, 3, 4, atau 5 gitu. Kita nggak bisa. Karena kita harus sesuai pengocokan. Jadi sistemnya tuh kayak kocok arisan aja. Nah, terus habis itu udahlah bagian di bapak saya yang ngocok kan. Karena atas nama bapak saya nih, walaupun bapak saya nggak nempatin, tapi kan harus laki-laki. Akhirnya bapak saya nih yang ngocok. Nah, bapak saya langsung dapat lantai 4. Nah, saya sedikit, lah kok lantai 4 gitu kan lumayan ya. Maksudnya kan ibaratnya itu nggak ada lift, itu bener-bener tangga. Iya. Jadinya mau nggak mau ya kita harus kalau mau kemana-mana ya harus naik turun tangga lantai 4 kan lumayan juga capek. Nah terus akhirnya saya adu argumen lah, saya minta jangan lantai 4, kalau bisa lantai 3 atau 2 gitu. Terus kalau kata pengolahnya, nggak bisa kak, harus sesuai apa yang didapat. Ya udah mau nggak mau kan kita harus ngikutin dong. Kalau misalkan kita nggak ngikutin, kita mau tempat tinggal di mana? Kita dapat kuncinya, dapat surat untuk pindahnya juga langsung ke rusun, itu bisa ditempatin besok langsung. Akhirnya ya udah, kita langsung nempatin nih besoknya bang. Menuju dah nih kita ke lokasi rusun ini yang kita mau nempatin. Emang sih sebagian udah ada yang keisi tuh rusunnya. Cuman emang katanya sih sebagian ada dari penggusuran. Lanjut deh, kita ke tangga nih bang, kita naik ya kan. Oh lantai 1 ada kayak playground anaknya, ada bang, ada kayak permainan anaknya tuh ada. Terus ada kayak pot sapapnya. Terus ada parkiran motornya pun ada di situ di lantai dasar. Lantai 2, 3, 4 deh. Kita sampai dah di unit kita nih. Akhirnya unit kita tuh paling pojok bang, paling pojok, bener-bener sampai paling pojok, depannya itu langsung tangga. Kita langsung paling pojok, bukalah kita pintu kan, nah, kita lihat dong, emang bagus sih bang, 2 kamar. Oh 2 kamar. Ada ruang tamunya juga, enak bang, ada ruang tamunya, ya lumayan gede lah ya, luas. Terus akhirnya ya udahlah lumayan lah ya gitu, walaupun lantai 4 kalau kata saya juga gitu kan. Akhirnya udah nih nempatin kita beres-beresin kamar semuanya, tempat tidur, tempat ruang tamu, semuanya segala macam kita beresin. Nah akhirnya di situ ya gue kan saking penasarannya ya, gue pengen kayak gue pengen tahu nih seisi rusun ini tuh kayak gimana gitu kan. Akhirnya ya udah yang semuanya udah gue beresin. Akhirnya gue turun dong, ya kan, ya namanya gue baru, gue kan pengen tahu dong, oh ini tempatnya ini buat ini gitu kan. Akhirnya gue turun, ya gue kayak perkenalin aja diri gue ke sapam-sapam security, ya kan kalau misalnya gue ada apa-apa kan juga kan, gue pasti lapor dong ke security, penjaga keamanan. Akhirnya gue di situ kenalin, gue tuh di sini baru gitu, salam kenal, gue gituin. Akhirnya welcome sih bang semuanya. Nah terus gue izin lah buat kayak keliling-keliling, gue lihat-lihat. Ya tapi yang gue anehnya nih ya, di bawah dasar itu tuh ada kayak tempat mes. Tempat mes nih bang. Nah tempat mes ya bisa disebut kayak misalkan nih lu kerja nih jadi security, tapi lu itu rumahnya jauh, jadi bisa ditempatin. Iya. Akhirnya udah nih bang, kan banyak kumpul nih bang, banyak kumpul. Nah terus lanjut dia kayak, oh ya kenalin nih gitu, gue temennya cowok lu. Ada yang kenal sama gue bang, ada yang kenal. Cowok lu juga sering main kesini gitu. Jadi itu kayak tempat
kumpul gitu. Security aja gitu kan, nggak boleh orang lain gitu kan. Terus lanjut di tempat ini, ya gue ngerasa yaudahlah ada yang kenal gue ini gitu kan. Jadinya yaudah, yaudah ya gue lanjut naik dong, gue ke atas dong, gue naik lagi nih bang ke atas. Ya gue lihat tangganya sih lumayan ini ya bang, dibilang serem ya lumayan. Karena lampunya ini kalau malam tuh cuman kayak satu doang. Wah, agak gelap, remang-remang. Iya, bisa disebut remang-remang. Nah, lorong dia ini tuh bener-bener kayak sepi banget. Kalau kita mau buang sampah pun kan, jadi tiap lorong ini disediain tempat sampah. Kebetulan tempat sampahnya itu di samping dengan tembok kamar gue. Ya itu. Jadi semua orang ini, satu blok ini, buangnya pada ke samping rumah gue. Nah, gue penasaran, kata gue ini apa gitu kan. Gue kan penghuni baru, gue nggak tahu kan. Akhirnya dikasih tahu, iya ini tempat sampah. Jadi kalau misalnya kita buang, kita nggak perlu ke bawah gitu. Jadi tinggal langsung ceplosin aja. Langsung ke bawah. Iya, langsung ke bawah. Oh gitu, ya udah oke. Nah, terus lanjut nih bang. Ya gue namanya gue sepenasaran ini ya gue nyari-nyari lah. Ini apa nggak ada tempat buat jualan? Gue gituin. Nah, gue dikasih tahu lah sama ibu-ibu. Neng, kalau misalkan mau beli, ini ada kok di lantai 3 orang jualan. Itu satu blok gini, di lantai 1, 2, 3, 4, 5, cuma 2 orang yang jualan. Di lantai 3 sama di lantai 5. Nah, akhirnya gue beli dong nih di lantai 3. Emang di situ banyak banget sih bang, perlengkapannya semua udah ditanggung. Kecuali untuk bahan-bahan masak ya, nggak ada. Kayak jajanan biasa gitu kan, namanya gue kan suka ngemil gitu kan. Warung-warung gitu ya? Iya, warung-warung kayak Madura gitu. Akhirnya gue sering beli, itu dia tutup jam 10 malam sih, dia ngomong. Gue ditanya nih bang, sama yang jualan, Neng baru ya gitu? Iya gitu, kenapa pak gitu? Tinggal di blok mana? Saya di blok A, lantai 4 gitu, nomor berapa? Ditanya tuh bang. Ya gue jawab dong nomor 8. Oh paling pojok ya Neng ya? Digituin. Terus, iya pak, aku tahu kenapa. Gue gituin. Oh gak apa-apa Neng, katanya gitu dengan nada rendah tuh kan gue. Terus kata gue, ada apa nih nanyain? Ya kan gue takut nih bang. Terus langsung, gue kepikiran nih, kenapa ya kok kayak dia, gue tahu tinggal di paling pojok tuh kayak shock gitu. Tuh orang, gue bawa tuh jajanan gue, ya gue makan lah biasa aja, gue makan tuh di tempat ruang tamu. Ya emang hording gue buka, selalu gue buka, mau itu siang, sore, malam tuh gue selalu buka hording ya bang, gue buka. Gue sambil nyetok TV. Nah kan kita ngadepnya begini nih bang, tahu TV, ini TV kita. Nah jendela gue nih madep sini nih bang. Nah kan kalau misalkan ada yang jalan ini selebat gini nih, kayak kita ngeliat dong, kita ngeliat. Nah gue lihat nggak ada. Gue tuh kayak palingan orang kali gitu kan, lagi jalan atau mau beli apa gitu kan, ke bawah, lantai bawah gitu. Gue nyata lagi nih bang, lanjut tuh bang, lewat lagi, tapi kayak ngambang gitu. Oke. Gue masih dong positif, gue nggak mau pikir aneh-aneh karena gue baru di sini kan, gue nggak mau pikiran aneh-aneh. Lanjut tuh langsung, gue penasaran itu, gue buka nih pintu, gue buka, gue lihat nih bang, gak ada siapa-siapa. Ya gue mikirnya, wah gila. Gue baru gitu di sini gitu loh. Maksud gue jangan diisengin dulu lah. Maksud gue gitu kan. Terus langsung gue cepet-cepet tutup hordeng gue. Buru-buru. Saking gue takutnya gue matiin. Tanyain gue, kenapa dok? Katanya, gak apa-apa nih. Kayak tadi ada yang lewat cuman mikir. Kan kamar kita paling pojok. Itu orang dari mana? Cuman nenek gue gak mau bikin gue panik gitu mungkin ya. Udah tidur, udah malam. Katanya gitu. Ngapain sih mikir-mikirin begituan? Nah udahlah bang. Akhirnya gue tidur, ya udahlah, gue baca doa, gue tidur. Ya rada gelisah sih gue ya tidurnya, cuman ya mau gimana ya, udah malam, gue nggak mau berpikir aneh-aneh, gue nggak mau. Akhirnya udah gue tidur. Paginya nenek gue tuh ngajak gue untuk ke pasar. Gue anterin lah ke pasar lah kan. Gue ke pasar sama nenek gue nganterin. Nenek gue kayak buat, ya biasalah namanya nenek-nenek kan, nggak ada yang nyariin juga. Gue juga belum kerja. Akhirnya masak lah, lebih irit masak kan, masak, tiap hari masak nenek gue anterin pulang pergi. Terus lanjut tuh, udah sampai di rusunnya, jam siang udah siang, gue parkir motor, ya parkirannya sih lumayan luas sih bang, bagus. Cuman gue nggak mikirnya tuh kalau malam, karena di samping kanan tuh kayak pohon, itu pohon-pohon kayak apa ya, kayak dibilang
Serem mbak. Iya kalau misalkan gue udah prediksi nih kalau malam pasti seram. Oke, iya. Karena lampunya itu kayak, lu tau lampu ayam? Itu. Yang warna kuning itu. Iya, ya udahlah, gue nggak mau terlalu horor-horor banget sih ya, gue berpikirannya, kata gue. Ya udahlah, gue naik. Akhirnya di lantai 3 itu gue berhenti. Mak, main dulu ya mak, ke bawah gitu. Mau kemana, kan kamu gak ada temen ya? Gue ngobrol-ngobrol doang sama security. Ya, security ngomong gini, ada yang ini mau pindah katanya, kerja katanya. Mau nggak ikut, malam-malam mau pada bakar-bakar. Oh, gue diajak dong bang. Akhirnya, oh boleh nih kalau diajak gitu. Gue modal apa nih? Gue gituin. Gak usah, ya gue nggak enak dong. Akhirnya lanjut tuh, gue langsung, ya udahlah gue beli ini aja ya, kayak bakar ikan. Gue beli aja ikan di pasar, gue gituin. Oh boleh tuh, boleh buat nambah-nambah gitu kan, baru ada ayam gitu, sosis-sosisan gitulah kan. Oh ya udah boleh gitu. Akhirnya udahlah. Terus akhirnya gue dimasukin nih bang, adalah namanya grup mes. Itu isinya ada 8 orang, udah termasuk gue. Nah akhirnya lanjut nih, di grup itu rame dah nih bang. Jam mau maghrib lah, ya jadi 5:30 ini kan gue turun lah bang, 5:30. Namanya pada mau bakar-bakar, gue bawa ada tuh ayam sama bawal, ikan bawal gue bawa ke bawah. Akhirnya udah nih yang cowok-cowok pada nyangin ikan sama ayam kan, pada dipotong-potong. Gue nyiapin kayak sambelnya gitu, sambal kecap, sambal mentah gitu, semuanya gue siapin kan, sama masak nasi lah gue di bawah. Makanya gue duluan lah gue ke bawah nih, karena pada masaknya bakar-bakarnya dekat mes. Di sampingnya kan ada lahan kosong tuh di mes. Nah akhirnya udah nih, akhirnya situ pada cerita-cerita dah bang, cerita-cerita seru-seruan, gitar-gitaran, nyanyi lah segala macem. Nah itu posisi udah abis maghrib lah, udah maghrib tuh bang. Abis maghrib lanjut nih, singkat cerita nih bang, udah jam 9 lah, udah mulai lah kita bakar-bakar tuh ya kan. Asapnya udah ngebul ya kan. Nah terus ya gue mau ngambil sambal gue yang udah jadi nih bang di dalam mes. Nah gue tuh kayak ngerasa apa gue doang apa gimana ya, gue tuh kayak ngerasa kayak diliatin. Ya gue masih kayak ya udahlah, palingan juga biasa aja. Kayak yang sebelumnya gue kayak mikir nggak mau pikir aneh-aneh gitu kan. Gue kan penghuni baru gitulah, jadi gue juga nggak namanya aneh-aneh gitu kan. Gue diliatin tuh sosok cewek itu kayak ngucur darah. Kata gue, wah, dalam hati gue, astagfirullahaladzim. Gue kan rada kenceng suara gue, astagfirullahaladzim, gue gituin kan. Terus katanya, langsung tuh pada, kenapa? Gue gituin, kirain gue tuh kenapa? Enggak gitu, gue belum berani ngomong tuh bang. Gue belum berani ngomong, karena gue cuma buat kayak dinampakin doang. Mungkin sosok ini ngasih tahu nih, ada gue nih di sini gitu. Jangan aneh-aneh gitu kan. Oh ya udahlah, gue nggak apa-apa lah, gue nggak masalah. Yang penting gue jangan sampai diganggu gitu kan. Cuman gue ngambil kayak sambal aja tuh gue gemeter. Ini sosok ini kenapa gitu, kayak nampakin gue. Lu tahu nggak itu darahnya ngocor? Itu tuh tangannya buntung satu. Buntung satu? Iya. Kata gue, astagfirullahaladzim. Segimananya itu lu lihat, darahnya itu bener-bener ngocor nih. Dari pala sampai kaki. Gue cuman bisa diem, dan gue cuman bisa astagfirullahaladzim. Gue nggak mau ngomong. Di situ pada bakar-bakar, gue cuma bisa diem. Gue nggak bisa ngomong apa-apa karena gue nggak berani untuk bicara. Takutnya teman-teman yang ada di situ nggak percaya karena kan dia penghuni udah lama ya kan. Bahkan dia pun nggak ada cerita sama sekali nih sama gue. Kayak misalkan pernah ditampakin ini itu nggak pernah. Akhirnya udah, nah ada nih bang security nih, emang yang baik sama gue itu namanya Pak Abdul. Neng kenapa gitu? Gak apa-apa pak gitu. Itu katanya muka kamu tuh sampai pucat. Kamu kenapa? Gue tuh tangan gue, kaki gue tuh pada dingin. Karena baru itu gue bener-bener diliatin, bener-bener ditampakin. Kata gue salah apa gue? Dan gue pun masih belum nggak mau bicara gue. Enggak bang, gitu nggak kenapa-napa kok. Kalau misalkan ada yang dilihat, ada yang dinampakin, ngomong aja sama saya. Berarti kan orang ini tahu dong, Pak Abdul. Memang kenapa ya Pak sama yang di sini di mes? Iya, jadi pernah ada teman saya lagi monitor security. Itu tuh kan tiap jam aplusan harus foto. Nah, di foto itu tuh dikasih lihat, Bang. Saking masa sih? Saya tuh sampai ngeles, masa sih iya gitu.
kok hampir persis sama apa yang saya lihat gitu loh. Ketangkap foto? Iya, itu Pak Abdul duluan temennya. Baru saya dikasih lihat. Akhirnya saya dikasih lihat, ini bukan orangnya. Saya zoom. Iya, itu bener-bener fotonya bener-bener mirip banget apa yang saya lihat. Saya cuma bisa, iya ini yang saya lihat ini. Ini kenapa ya Pak? Kok bisa nampakin saya? Gak apa-apa. Dia cuma menampakin doang bahwa dirinya itu dia ada di situ rohnya. Ya udah kamu biasa aja, nggak usah cerita apa-apa sama temen-temen gitu. Nanti takutnya ntar dia nggak suka atau apa gitu. Iya Pak, makanya saya nggak mau cerita. Tadi kalau misalkan Bapak nggak ngomong sama saya, mungkin saya nggak mau cerita gitu. Nah bahkan kan Bapak ngasih tahu, Bapak ngasih unjuk fotonya ada ya sama apa yang saya itu, nggak apa-apa nih. Akhirnya udah dah, ya buat kayak bakar-bakar makan aja ya nggak bisa lah Bang, sampai diliatin kayak gitu, darahnya sampai ngocor kayak gitu, seamis apa saya sampai kayak pengen muntah ngeliatnya. Udah nggak nafsu makan udah gitu enggak, udah enggak, udah akhirnya udahlah, gue naik ke atas aja lah. Udah balik ya pamitan lah, udah ya Pak semuanya naik gitu. Udah, dia mah masih lanjut bakar-bakar, makan-makan masih lanjut gitar-gitaran. Saya udah ngerasa badan saya udah gak enak. Saya naik, lumayan capek kan, dari lantai dasar ke lantai 4. Ya saya sih biasa aja, itu nggak ada kayak nongolin lagi sosok, nggak ada sama sekali. Akhirnya udah sampailah saya di unit. Nah nenek saya ngomong gini, besok-besok kalau ada acara, nggak ada acara, kalau mau maghrib jangan keluar dulu. Kamu mau maghrib malah keluar. Orang maghrib itu di dalam rumah. Diomelin lah saya. Ya kan saya nggak tahu ya saya. Ya udah minta maaf ya Maya, nggak tahu. Ya besok-besok mah jangan diulangin Dok, katanya. Nggak pemali kalau kata orangnya dulu. Pemali nggak boleh keluar sebelum maghrib sih. Suruh cuci muka, cuci tangan, tidur. Nah saya. Besoknya lanjut nih Bang. Besoknya biasa seperti biasa sih saya. Kayak olahraga lah, keliling-keliling aja, keliling-keliling rusun ya kan, lumayan juga daerahnya juga di situ kan. Terus habis itu lanjut nih, si Pak Abdul ini kan masuk, Neng gimana Neng, malam bisa tidur? Langsung dong saya kayak, masa Pak, serius? Iya serius, pasti dinampakin. Entah kamu lagi tidur atau kamu lagi dimanapun itu pasti nampakin. Dia nggak terus-terusan kok di bawah sini. Oh keliling dia? Kalau boleh tahu kenapa ya sosok itu nampakin gitu? Ada nggak omongan kamu yang sembarangan katanya? Apa ya Pak? Perasaan sih saya nggak ada gitu. Mungkin ya teman-teman saya pun ada mungkin ya mau maghrib pada gitaran. Mungkin itu. Nah terus kalau kata Pak Abdul, ya itu. Kenapa mau maghrib pada gitaran? Ya dia terganggu lah. Akhirnya, terus gimana ya Pak? Saya nggak mau Pak. Saya kan sini penghuni baru. Nggak mau lah Pak sampai kayak diganggu gitu. Saya nggak mau Pak. Udah yang penting kamu sholat, minta pertolongan sama Allah katanya gitu. Akhirnya udahlah saya berusaha untuk kayak, namanya saya takut banget. Saya takut sama hal-hal kayak gitu kan. Udah gitu, makasih ya Pak infonya. Terus lagi ngomong, kamu juga kalau misalkan malam, kan kamu parkir motor. Saya dikasih tahu parkir motor itu jangan paling ujung, itu nggak boleh, karena emang bener-bener paling ujung itu bener-bener pohon, itu banyak banget, itu kayak semak-semak. Nah itu pun di atapnya tuh kayak pakai kayu. Nah saya biasa parkir motor di situ tuh. Mungkin diperhatiin kali ya. Nah terus lanjut nih ngomong, kalau bisa jangan di situ, kalau bisa di depan aja. Karena kan kalau misalkan paling belakang kita lumayan Pak ngambilnya kan. Terus kalau kata emang ada apa? Nggak apa-apa gitu. Masih belum mau ngasih tahu Pak. Ya udah Pak, terima kasih infonya. Sering-sering numpang-numpang aja di sini. Namanya penghuni pasti ada aja di mana aja. Gitu. Nah terus kalau kata saya, ya Pak baik, terima kasih ya gitu. Ya sama-sama. Terus lanjut Pak. Lanjut nih. Terus saya selesai olahraga naiklah ke atas, bersih-bersih ya kan. Nenek ngomong, besok lusa mau ke rumah kakak, kamu jangan ikut ya, jaga rumah. Kenapa aku jaga rumah? Kan mau, gak berani sendirian. Udah kamu apa sih gak berani? Sama kayak gitu kok, kamu kayak gitu berani harusnya. Jangan takut. Kalau misalkan kamu takut malah terus-terusan dikejar. Gimana ya saya mau
ngebantah tapi nggak berani. Akhirnya terus siapa yang ngikut di sini tidurnya? Ya kamu aja sendiri. Kan tahu ya nenek saya tuh saya takut. Akhirnya coba kamu telepon temen kamu tuh, ada nggak mau yang tidur sini nemenin kamu gitu. Terus kata saya, siapa ya? Mungkin pada nggak boleh sama orang tuanya, Mak. Aku ngomong gitu kan. Ya udah, mau nggak mau kan kamu tidur sendirian di sini. Udah sih nggak apa-apa gitu. Kamu sambil aja nonton TV. Kalau nggak kamu witir, jangan main terus gitu. Lanjut. Emang kapan sih? Nanti juga dikasih tahu, nunggu info dulu dari kakak katanya. Terus katanya, lah Mbah ikut katanya. Ikut gitu. Mbah, nenek ikut. Kamu di sini jaga rumah. Ya saya mikirin tuh Bang tiap hari. Kalau misalkan saya sendiri gimana gitu kan. Sendiri berdua, bertiga aja kayak gini saya takut. Iya, jadi kayak wah, sampai itu semua teman-teman saya teleponin, lu bisa nggak sih nginep di sini? Gue ngomong deh sama orang tua gue, kayak ngomong kayak gitu. Gak bisa, gue nggak boleh nginep di mana-mana, gue nggak boleh nginep di rumah temen gue. Gitu. Kalau mau lu aja yang nginep di gue izin lah. Kalau misalkan aku aja yang nginep di rumah temen boleh nggak? Jangan. Ngapain kamu anak perempuan nginep-nginep? Tuh, padahal mah sama-sama perempuan ya. Maksud saya kan biar saya nggak sendiri, saya takut kan. Udah hari H-nya nih Bang. Nenek saya minta antarin itu di jam 5 sore. Jam 5 sore udahlah. Prepare tuh Bang. Pakaiannya dibawain. Emang sih Bang nggak banyak, cuman ya bawa baju lah kan. Karena ada acara di rumah Bibi, ya kan. Nah akhirnya lanjut, kita turun kan. Bawain barang-barang tuh ya kan. Sama makanan segala macem. Bawain ke rumah Bibi. Nah terus lanjutnya. Ya saya nurunin nenek saya sama mbah saya kan dijemput sama bapak, satu motor satu orang. Nah bapak udah sampai, mbah saya diduluin. Nah saya ngambil dulu nih motor di parkiran. Saya ngambil kan lumayan kan Bang, saya jalan. Wah saya di situ walaupun sore, cuman kayak ngerasa anginnya kencang banget. Agak dingin gitu ya? Iya, apa badan saya kali apa gimana? Nggak mau lah, saya cepet tuh Bang, saya rada lari lah Bang ya kan. Ambil motor, udah starter motor, langsung saya jemput nenek. Ayo Mak, gitu kan. Lanjut dah tuh ke rumah Bibi, sampai Bang. Ya saya nggak berani dong Bang, langsung pulang aja. Apalagi posisi mau maghrib. Nah, kata saya inget tuh, kalau maghrib jangan keluar dulu sebelum maghrib kan. Akhirnya udah nih Bang. Saya ngobrol dulu sama Bibi, terus aku ngomong, "Ma, udah sih Mak. Aku di sini aja ngikut ya nginep." Jangan Dok, itu rumah siapa yang jaga? Terus akhirnya ditelepon lah anaknya Bibi yang kuliah. Kamu nanti pulang kuliah ke rumahnya kakak ya, gitu. Aku kan. Iya nanti kalau misalkan gak kemalaman tidur di sana deh, tapi kalau kemalaman enggak ya. Wah, alhamdulillah nih aku kan ada yang nemenin. Aku nggak mau lah sampai tidur malam akhirnya. Tepat di jam 9 malam lah. Aku pulang nih Bang. Pulang, lanjut nih. Sampai lah. Pas mau masuk rusun kan ada portal. Dibukain. Diingetin lah. Jangan naruh di paling belakang, inget. Iya Pak, siap. Kata saya kan gitu. Lanjutlah saya nih, naik motor. Saya lihat nih Bang, yang depan. Parkiran nggak ada kan yang kosong. Lah, mau nggak mau saya ke belakang dong. Penuh berarti? Iya. Ya namanya penghuni rusun, kebanyakan motor. Benar. Ya kan? Saya taruh nih, ya kayak gimana ya, udah saya standarin dulu motor saya singkirin satu-satu kan motor, tetap nggak muat kan motor saya. Ya gimana nih, gitu kan, mana lampunya cuma lampu kayak ayam, kanan kiri kayak, serem lah Bang, lumayan dibilang serem lah serem, ya kayak kebun gitu. Nah terus kata saya, ya gimana dong ini ya, gitu. Akhirnya saya muter dulu nih Bang, saya cari parkiran nih yang depan dulu nih, kan kali aja ada nih parkiran kosong, tetap nggak ada kan. Wah penuh juga. Penuh. Kata saya astagfirullahaladzim, saya mau parkir tapi saya ragu. Waduh gimana ya kalau kata Pak Abdul kan katanya taruh yang depan aja. Saya mau parkir ngasal cuman takutnya diomelin sama warga, kan karena nggak boleh kan. Akhirnya yaudahlah, saya bismillah, mau nggak mau ya udah saya ke parkiran kan. Bawa motor saya tuh kan. Saya parkir di situ. Emang bener Bang, itu parkiran kosong semua. Yang belakang kosong semua? Kosong. Oke. Palingan ada 4 orang, 5 orang, 5 motor. Ya saya mikir, kenapa ya? Kok cuman ada 5
5 motor sama saya gitu. Terus akhirnya lanjut, apa Pak Abdul bener kali ya, cuman nggak ada apa-apa kan saya gitu kan. Jangan kalau kata nenek saya udah beraniin aja kayak gitu mah ya saya berusaha berani, orang nggak ada apa-apa kok gitu kan. Nah akhirnya udah nih saya buka dashboard dulu nih bang motor kan, karena saya dikasih makan lauk ya sama bibi saya. Pas saya buka dashboard ceklek, itu tuh kayak nih dibilang pocong tapi gosong bang, ini matanya keluar. Astagfirullahaladzim, saya kayak pengen jatuh kayak gitu. Kok? Kenapa gitu? Sorry, pocongnya di mana nih? Itu di parkiran. Oh, di parkiran? Di pojokan? Iya, di pojokan paling pojok. Itu deket semak-semak. Kata saya itu pocong. Terus kata saya, saya mungkin teriak ya. Astagfirullahaladzim karena saya gituin ya. Ya Allah, itu saya motor masih kebuka nih joknya. Saya duduk. Samperin lah saya sama Pak Abdul. Kenapa? Katanya gitu. Enggak, itu saya menggigil. Bener-bener kayak, astagfirullahaladzim, kata saya. Itu Pak, kamu diliatin ya? Hah, itu siapa Pak? Saya takut. Itu saya Pak, tolongin saya Pak, saya nggak mau gitu kan. Gitu akhirnya, kan sudah saya bilang, Neng, berapa kali gitu. Nggak ada parkiran yang depan kosong Pak, gitu. Ya mau nggak mau saya parkir di belakang, kata gitu. Sudah, sana kamu ke depan gitu kan. Akhirnya yang ngambil kunci motor, dashboard saya dibuka, itu udah Pak Abdul yang nutup? Iya. Akhirnya ceritalah, minum dulu. Saya dibawa ke pos security, dibawa. Udah tenangin dulu, sabar. Tarik nafas, katanya gitu. Udahlah, astagfirullahaladzim, kata saya. Ya Allah. Terus kalau kata Pak Abdul, kamu diliatin apa? Gitu. Enggak, kamu ngomong aja. Saya tahu, saya tuh udah puluhan tahun di sini. Sosok apa aja tuh saya udah melihat. Cuman saya nggak mau ngomong sebelum orang itu yang melihat. Terus akhirnya, bener nggak sosok pocong yang gosong? Iya, itu kenapa Pak? Ya kamu nggak tahu awal mulanya itu kenapa. Itu kan di rusun kita, ini kan rusun pada begini nih Bang. Nah, mungkin berapa meter jaraknya itu sama pabrik. Oke. Tapi disela Bang, sama kayak portal semen gitu. Oh, tembok? Iya, kayak tembok gitu. Nah, akhirnya, ditembokin, sini ya udah PT. Oke. PT kayu. Iya. Itu tuh katanya kebakar bener-bener, itu sampai bener-bener masuk. Pernah kebakaran? Kebakaran besar itu di situ. Nah, tapi ada itu satu karyawan yang bener-bener hangus, kebakar katanya. Korbannya? Iya. Oke. Nah, mungkin itu korbannya karena emang katanya tiap setahun sekali ini PT minta tumbal. Terus akhirnya, kok Bapak tahu? Iyalah, kan saya bilang, Neng, saya di sini berapa puluh tahun. Udah, kamu gak usah cerita-cerita sama siapa-siapa katanya. Tapi gimana ya Pak, orang tua saya semuanya pada nggak ada di kamar, nggak ada di rumah, katanya gitu. Terus kalau katanya, ya sudah kamu istighfar aja dulu, ada nggak yang buat temenin, katanya gitu. Nggak ada Pak, saya takut gitu. Apa mau saya anterin, katanya, ke atas. Ya saya mikir, ya tangganya kan juga seram. Iya. Saya nggak ngerti ya, itu tangga lampu hanya satu. Lorong pun itu bener-bener kayak kumuh banget. Asli, sumpah ini rusun bener-bener dibilang kayak parah banget sih sampah-sampahnya. Walaupun ada tempat sampah. Ya. Mungkin kayak berceceran gitu, kayak bekas makan, berceceran gitu. Asal buangannya. Iya. Atau saya diceritain nih setiap tangga gitu. Nah di tangga ini juga kamu nggak boleh asal lewat-lewat aja kayak. Gitu atau permisi ya. Kan udah saya bilang yang penting ngasih omongan aja, permisi gitu. Nah di sini tuh pernah ada kejadian juga katanya. Kejadian apa? Udah nanti aja ceritanya. Loh kenapa Pak? Kan kamu sudah mau masuk, kamu nggak ada orang, nanti kamu takut lagi katanya. Oh yaudah Pak, makasih ya, ngomong gitu. Saya sampailah nih di unit saya.
paling pojok. Pak Abdul tuh masih ngikutin, masih Nganter. iya masih nganter. Dia tuh di depan pintu saya, pas saya udah masuk dia udah pergi turun. Nah, akhirnya tuh udah saya baca, ya Allah semoga nggak ada kejadian apa-apa gitu kan, karena saya takut lah. Pas saya di rumah, saya bersih-bersih dong bang, saya mandi kan, kayak biasanya saya mandi, saya bersih-bersih. Saya nggak mau nonton TV lah, saya takut. Saya langsung masuk kamar kan. Terus akhirnya, tapi bete juga nih masuk kamar. Cuman main HP, ya kan, nggak ada orang. Ya udahlah, saya nonton TV aja kan, nonton TV ceklek. Emang namanya hording ya, udah saya buka lah bang ya. Kali aja ada tetangga gitu kan, pada mau ngeliat gitu kan. Biasanya pada pulang kerja malam. Nah terus akhirnya, saya takut, saya tutup hordingnya. Karena ya udahlah, udah malam banget. Saya tutup hordingnya bang. Saya tahu TV emang lumayan gede sih suaranya. Tapi bang, gue kan terlalu takut orangnya ya. Itu tuh kayak ada dor. Tapi bukan pakai tangan. Tuh kayak pakai kepala. Saya nggak berani lihat nih bang. Makin tuh bang. Dung. Saya lihat deh bang di jendela. Saya intip nih bang. Itu benar-benar bang, pocong hitam ikutin saya. Di depan pintu? Iya. Wah, astagfirullahaladzim, kata saya. Ya Allah, nih gimana ya? Saya lihat lagi nih bang, masih ada. Kata saya, apa gitu loh. Kok ini banget saya, kok terlalu iniin banget sama makhluk-makhluk ini gitu loh. Akhirnya, saya buru-buru masuk kamar. Berapa menit kemudian ya bang, lanjut tuh, saya dengerin. Gak ada suara nih. Tapi masih saya tungguin. Ntar tunggu sejam gitu kan. Saya takut kan bang, saya sendiri kan. Sejam. Akhirnya gak ada suara lagi nih bang. Gak ada suara bang, sama sekali gak ada suara. Saya keluar nih. Saya lihat nih. Dari pintu. Kan tahu nih bang, kan pintu. Tengah bawahnya kan ada. Kayak selak gitu ya? Itu kan kayak selak gitu tuh. Itu saya lihat itu masih ada bayangan. Kayak orang berdiri? Iya. Cuman dia gak gedor-gedor. Iya. Cuma dia berdiri aja. Kan kita kalau misalnya ngeliat dari bawah pintu kan kelihatan ada bayangan. Kata saya, ya Allah masih ada. Saya buru-buru bang telepon. Saya telepon bapak saya, bibi saya itu nggak ada yang ngangkat. Kata saya, mau nggak mau saya telepon Pak Abdul dong, ya kan, yang lagi jaga. Halo, Pak, tolong dong Pak, ini saya digangguin nih Pak, digangguin sama sosoknya gitu. Sebentar gitu. Saya pasti ke sana kok, tenang aja. Wah, di situ saya udah kurupan nih. Pakai selimut saya udah nggak berani. Saya nelponin terus nih, Pak Abdul tolong dong cepetan. Saya udah nggak tahan, saya udah takut gitu kan. Akhirnya apa? Pak Abdul kan datang. Kenapa? Itu sosok hitam yang kebakar itu gitu. Terus katanya, emang kamu ngomong apa? Ya saya bilang itu kan hitam, kebakar. Kan sudah saya bilang jangan asal ngomong. Nah, saya ngomong terus langsung, ya tapi kan emang kebakar Pak. Iya, maksud saya udah nggak usah diomong. Akhirnya mungkin Pak Abdul ngerti kali apa ya, maksudnya kayak orang bisa aja gitu kan, kayak namanya sholatnya rajin segala macem ya. Terus akhirnya udah gitu, udah kamu istighfar gitu, kamu makannya sholat gitu. Emang saya nggak jauh banget sih. Terus akhirnya lanjut nih Pak Abdul, udah kamu jangan ngomong aneh-aneh, kalau ada apa-apa ngomong ke saya katanya. Terus akhirnya lanjut nih Pak. Besoknya saya ceritalah, paginya saya telepon, gak mau tidur sendirian lagi. Mana saya, kenapa? Enggak mau, pokoknya gak mau. Nah, bapak lah yang angkat. Udah, jadi anak tuh harus berani, jangan takut sama hal-hal yang aneh. Gak percaya, bapak tuh gak percaya sama sekali sama hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya lanjut, beneran nggak mau, pokoknya nggak mau tidur sendirian lagi. Kalau perlu udah nggak mau, aku aja yang kesana, aku nginep di sana gitu. Gak enak sama suaminya bibi. Di sini udah ada nenek, udah ada buyut, udah kamu udah gede katanya gitu. Akhirnya saya ke bawah lah Pak. Gak berani saya di atas. Itu posisi jam 3 sore lah. Saya ke bawah, gak mau saya. Akhirnya saya ke bawah, ngobrol-ngobrol cerita. Yang penghuni mes ini nih cerita. Mbak, sini deh, aku mau cerita. Pas aku bangun jam 3 subuh itu, diliatin sama sosok.
Itu di mes. Mm. Terus, sosok apa? Harus penasaran dong aku. Apa sama ya? Kata aku kan gitu. Iya, aku itu kenapa bisa bangun karena aku kata kayak direp-rep. Itu sosoknya ngucur darah ya Mbak. Astagfirullahaladzim. Itu sosok yang tangannya buntung itu. Iya, itu yang aku lihat. Iya. Ih, itu mah sama apa yang gue lihat kemarin. Lu inget gak yang pas bakar-bakaran? Oh, yang muka lu pucat itu katanya gitu kan. Iya, itu gue diliatin sama itu. Gitu kan. Terus akhirnya, kenapa lu gak ngomong sama gue Mbak? Katanya, gue gak berani ngomong. Terus Mbak, lu diapain Mbak? Gue gak diapa-apain sih, gue cuma diliatin doang sama sosok itu. Cuman gimana ya, sosoknya tangannya buntung kan. Gue gitu. Iya Mbak, gue sampai takut Mbak. Gue merinding. Terus akhirnya lanjut nih, si yang mes ini, udah Mbak, kita kan udah tahu nih Mbak, besok-besok berarti kalau mau maghrib kita udah di dalam aja dulu. Iya, kemarin juga Pak Abdul juga ngomong kalau misalkan itu nggak boleh terlalu terus-terusan nongkrong, main gitar, ngobrol-ngobrol. Mungkin dia terhalang gitu, terganggu juga. Gue ngomong gitu kan. Terus akhirnya iya sekarang juga udah dijarangin gitu. Soalnya nggak gue doang yang dilatin katanya gitu. Gue mau cerita soal yang kejadian gue dilatin sama pocong. Gitu. Cuman gue masih nahan nih. Gue masih nahan aja kata gue. Gue mau ngomong gak ya? Gue masih mikir-mikir entah kalau gue ngomong, gue digedor-gedor lagi. Gue takut dong. Terus akhirnya, gue cerita aja lah. Sini dah. Gue mau cerita. Gue gituin kan. Terus akhirnya apa? Cerita apa? Kemarin kan gue parkir motor. Suruh Pak Abdul kan di depan. Tapi gak ada yang di depan. Penuh semua. Terus, ya akhirnya mau gak mau ya gue di belakang dong. Lu di belakang pojok? Iya. Gue aja seumur umur pas gue nempatin ini gue nggak berani ya, pas gue udah ditongolin. Lihat juga dia. Iya, berarti gue mikirnya berarti nggak gue doang. Berarti hampir semua penghuni di situ tuh diliatin. Terus akhirnya lanjut nih ngomong. Lu baru itu, gue di sini mah warga. Lu tahu nggak sih? Pokoknya ntar lu juga bakalan tahu apa aja kejadian di sini. Yang penting lu numpang aja udah. Iya, gue sampai diikutin tuh sampai atas. Pintu digedor-gedor gitu kan. Ya udah, selagi belum benar-benar kayak nampakin lu banget baru lu kabur atau lu ngomong. Jangan sampai dah gue gitu mau. Terus lanjut dah. Udahlah lanjut tuh, pada datang dah nih Bang. Pada datang ya biasa ngobrol-ngobrol, main game, pada ngomong-ngomong. Nah, terus akhirnya gue ngomong gini, gue takut tidur di atas, gue gituin kan. Ya gue mikirnya gue cewek sendiri gitu kan. Masa ya gue tidur di mes? Apa kata orang? Apalagi gue penghuni baru. Terus akhirnya gue di atas sendirian. Nah emang keluarga lu pada kemana? Pada nginep di Bibi. Gue sendirian. Gue takut asli, gue gak berani. Terus akhirnya ada nih Bang yang mau nganterin gue doang dari tangga. Lah gue mikirnya kalau misalkan gue di dalam bagaimana? Ya kan? Nganterin di tangga doang. Sampai tangga, depan pintu. Gue pikirnya, lah tuh kalau gue di dalam, kalau misalkan sosok-sosok aneh, gue dilatin, gimana? Terus akhirnya lanjut nih Bang. Udahlah, gue beraniin diri lah. Akhirnya udah nih gue beraniin diri. Tuh, gak ada apa-apa kan? Emang lu aja cemen. Gue digituin Bang. Iya, lagi gak ada apa-apa, gue gituin. Ntar juga kalau misalnya ada apa-apa, lu juga bakal ngacir, gue gituin. Saya lu ngomongnya begitu amat. Makanya lu jangan kayak gitu, jadi orang gitu. Terus akhirnya, gue nyampe pintu, bukalah kunci, klek, gue buka. Ya gue lihat ya biasa aja sih Bang, gak ada hal-hal aneh. Ya udahlah, gue gak mau nonton TV lagi Bang. Langsung kamar? Gue langsung ke kamar. Gue kunci lah pintu gue. Nah, terus tapi kan AC gue kan di ruang tamu, jadi gak masuk ke kamar kalau misalkan di pintunya ditutup kan. Akhirnya udah gue hablak ya Bang. Udah hablak, gue lagi main HP nih, main game. Emang gue kan demen banget game ya. Cuman game doang, gue main game. Itu kan posisi gue begini nih. Di kasur gue, posisi gue duduk. Ini pintu gue kan kebuka. Otomatis gue kelihatan dong dari ruang tamu. Nah, ruang tamu gue ada kursi kan. Nah, depan itu ada TV. Lu bisa lah ngeliat lah ya. Nah, terus lu mau tahu nggak? Itu gue bener-bener gue lagi main HP nih, gue lagi game. Ya kan sefokus-fokusnya kita kan kita ngeliat nih sekeliling kita.
Iya. Kayak gue fokus ke sini, tapi gue bisa ngeliat lu juga kan, ada kayak bayangan gitu. Ini gue main game ini, itu, wah, itu sosok perempuan, lu tau nggak? Itu sosok perempuan lagi duduk di sofa gue, rambutnya itu ngeser sampai bawah, lagi begini. Gue nggak bisa, kata gue, astagfirullahaladzim. Gue langsung tutup pintu, tau nggak? Gue tutup pintu, itu kan di sela pintu gue kan sama tuh, ada sela. Ya kan kelihatan ya bang, kalau misalkan orang itu kan deket nih, makhluk itu deket kan, kelihatan. Nah itu tuh kayak, astagfirullahaladzim, itu gue bener-bener mau nangis. Gue nggak tahan, gue tau gue gitu kan. Itu bener-bener bang, sambil kayak ngetawain gue. Ini beda-beda, kenapa? Itu rambutnya aja tuh sampai ngeser, itu kelihatan dari sela bawah pintu kamar gue. Itu bener-bener panjang bang, mukanya pucat banget, itu bener-bener bau amis. Gue di situ gue nggak kuat. Gue akhirnya minta tolong sama bapak gue. Tolong, gue udah kayak orang kayak nyesek banget. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Tolongin pak, tolongin cepetan kesini, nggak kuat, udah nggak kuat, nggak tahan gitu. Akhirnya udah dibukain sama bapak gue. Bapak gue datang kan, pintu. Nong buka gitu. Kenapa kamu gitu? Ya gue gimana bang? Gue takut dong. Gue mau buka pintu kamar gue takut. Tapi di luar bapak gue. Lah kalau bapak gue kalau bukan, ya kan gue takut. Akhirnya gue nelfon sama bapak gue. Udah di mana? Nah, ini depan pintu, buka. Nggak berani, takut gitu. Takutnya ada gitu. Apaan sih? Buka nggak? Gitu. Pada dobrak katanya gitu. Gue lihat dulu dong bang. Gue buka setengah nih kuncinya kan. Gue buka kunci. Gue buka pintu setengah, gak ada kan. Akhirnya gue buru-buru nih bang buka. Kenapa? Kata bapak gue gitu. Oh, orang kok takutan banget, udah dibilang makanya sholat gitu. Udah sholat udah gitu. Emang ditampakin terus, nggak tahu apa salahnya gitu kan. Terus akhirnya lu main mulu sih gitu kayak gitu. Udah tahu lu, iga jarang dilatih mulu. Gue baru tahu bang. Gue keturunan sama engkong gue udah almarhum. Jadi gue kayak ngerasain aja kalau misalkan emang ada gitu. Ya, ada peka ya. Iya. Nah terus akhirnya udah gitu. Udah sana cuci muka buruan. Orang kata bapak gue pucet. Gue tuh pucet. Ngeliat apa gitu. Udah cerita lihat apa? Enggak, nggak mau gitu. Saking takutnya tuh gue nggak mau. Akhirnya nggak mau di sini gitu kan. Udah akhirnya dibawa dah sama bapak gue ke rumah bibi. Gue ceritain kata bibi gue. Emang lu ngelakuin apa? Sampai lu kayak gitu, diliatin terus-terusan. Nggak ngelakuin apa-apa gitu. Mau kemana-mana juga udah bener-bener minta numpang-numpang udah. Permisi juga udah, walaupun nggak kelihatan wujudnya juga permisi gitu kan. Terus akhirnya udah gitu. Ya udah, sekarang akhirnya apa? Nenek gue pulang udah. Mau dia. Iya. Ngeliat gue udah kayak sesak napas ngap-ngapan, baru dia pulang pada. Pulang ke rumah itu sekitaran sore bang, jam 3. Sampai rumah itu udah jam 3 lah. Sampai gue di rusun. Nah rusun itu kosong seharian dong. Gue udah tidur di rumah bibi gue. Kosong. Nah, udah pulang nih. Itu tahu nggak bang? Itu ditinggal sehari aja debu banyak banget. Buset. Debu itu kayak rumah kosong. Lu tahu rumah kosong kalau nggak ditempatin, kalau ubinnya itu sekotor apa? Gue giniin bang, itu kotor semua. Tapi pintu ketutup, kunci. Tapi emang terusnya kan ada balkonnya. Emang pintu balkon emang nggak ditutup. Tapi nggak mungkin lah abunya sebanyak itu loh, nggak masuk akal. Akhirnya apa? Astagfirullahaladzim, kata nenek. Kok kotor banget? Tengok. Itu benar-benar kotor bang. Kayak rumah kosong, benar-benar rumah kosong. Sampai sofa-sofanya itu debu. Iya, sofanya diginin. Debu semua. Iya. Oke. Iya. Wah, gak beres dong. Nah, tuh kan baru tinggal sehari, coba gimana? Wah, gak beres nih, kata nenek gitu. Akhirnya udah sabar aja dulu. Kita juga nggak bakalan lama udah di sini, udah nggak baik, gitu. Udah nggak tenang juga udah kalau misalkan udah kayak gini, mendingan cari tempat kontrakan aja kita gitu kan. Akhirnya udah nih bang, udah sapuin, gue pelin semuanya ya kan. Itu sampai kaca-kaca lo tau nggak berdebu, sampai bisa ditulis. Buset. Sehari doang itu bang? Itu sehari. Kan balkon gue bisa ngeliat ini PT yang kebakar itu. Pabrik itu. Tapi masih beroperasi? Masih ini. Oke. Wah masih.
Dia nggak beroperasi itu pas kejadian kebakaran. Udah makan korban 1. Nah, jelang berapa bulan kemudian dibenerin nih pabriknya, baru operasi lagi. Nah, terus lanjut nih Bang. Kelihatan kan? Emang sih pabriknya emang gede banget Bang. Luas banget itu. Bener-bener kayu-kayu tuh. Itu, tapi yang karyawan cuma dikit. Nah, akhirnya udah nih Bang. Kenapa sih lu ngeliatin pabrik itu? Emang lu tahu kejadiannya? Tahu. Emang nenek tahu? Tahu lah. Itu kan sempat booming itu katanya. Sempat viral katanya kan. Berita semuanya segala macem. Orang sampai kebakaran bener-bener Bang. Itu asapnya ya Allah. Terus akhirnya ya nenek gue mungkin capek ya Bang ya. Dari rumah bibi gue kan nggak masak. Biasanya kan masak. Ya udahlah gue malam-malam gue lapar. Akhirnya gue ngomong, Mak, mau lapar, udah beli aja makan gitu. Gak apa-apa gitu, nggak apa-apa udah terbayar gitu. Ya udah, gue daripada gue bawa motor ya gue mesen makanan online lah ya kan, yang lebih praktis. Gue mesen makanan online nih. Makan apa ya kata gue gitu kan. Gue tawarin lah satu-satu. Nenek-nenek kan maunya makannya yang lembek-lembek ya. Namanya giginya udah nggak ada. Iya. Nah terus akhirnya mau apa? Udah itu aja bubur ada nggak? Malam-malam bubur kata gue. Terus kata dia, udah nggak apa-apa, orang ada kan bubur gitu. Terus akhirnya ya udah bubur tuh nenek. Bubur 2, gue nasi goreng. Kata gue, ya dia mesen di mana itu, di online lah gitu. Nggak lu beli aja di luar gitu, irit ongkir katanya gitu. Saya nenek-nenek lagi irit ongkir aja kata gue gitu. Saya lanjut ya Bang, udah di sini aja sama aja, ongkirnya juga gratis pakai potongan harga. Baru dah yaudah tuh berapa jadinya? Ada dah, udah siapin aja duitnya katanya gitu kan. Kita juga kembali kata gue gitu. Terus akhirnya udah siapin tuh duitnya Bang. Gue mikir dong Bang, kan kalau misalkan pesen online kan emang nggak boleh ada yang nganterin ke atas ya. Itu pun kalau misalkan mau nganterin ke atas tergantung abang online ya, mau atau enggaknya. Nah di situ tuh abang online ngomong, saya double orderan Mbak, nggak bisa nganter ke atas katanya. Wah, mau nggak mau kan gua, masa gua nyuruh nenek gua? Nggak mungkin gitu. Ya kan akhirnya, ya elah, apalagi nih ya kata gua gitu. Udahlah, dengan nggak ada lah gitu ya. Gua juga kagak ngapa-ngapa, gua udah mati. Gua witiran aja Bang. Akhirnya, mak, gitu turun dulu ya gitu. Udah sini nenek aja lah, jangan lantai 4 gitu, naik turun mau gitu. Terus ya udah dah gitu. Ingat numpang tiap itu, iya numpang gitu. Akhirnya lanjut nih Bang, gua pakai jaket ya kan, gue tutup lah Bang, kayak kupluk gue kan. Ya gue saking takutnya ntar kalau misalkan apa-apa. Nah terus akhirnya gue pakai sendal jepit aja, gue keluar. Buka pintu, klek. Wah turun dulu ya Pak. Ya numpang. Karena gue tuh teriak, numpang. Terus gue numpang gue gitu kan. Turun dari lantai 4 kan ke lantai 3. Dari lantai 3 kan ke lantai 2. Gue stuck di lantai 2 nih Bang. Lu tahu kan kalau misalkan rusun itu kan kalau misalkan dari tangga kan kelihatan ke bawah gini. Kan ada pegangan tangga, terus kita bisa ngeliat kan. Iya ke bawah langsung. Nah itu tuh kayak ada yang buru cepet turun cepet, tau nggak? Iya. Tapi gue nggak ngeliat ada orang atau apa, gue nggak ngeliat. Akhirnya udahlah gue diem aja ya. Gue stuck kan di lantai 2 dong. Gue diem dulu nih. Akhirnya apa? Gue lupa nih ngambil duitnya yang disiapin nenek gue. Naik lagi dong? Gue naik lagi lah. Kesel nggak? Akhirnya gue naik lagi nih ke lantai 4. Kata gue, sialan. Sampai lantai 4. Capek gue naik mulu. Maka gak capek apa? Gak lupa lagi. Gue gituin kan. Terus akhirnya, Mak. Gue gedor pintu. Apa? Duitnya. Lagian nenek bukannya disiapin. Lalu orang disiapin, punya aja on gak diambil katanya gitu. Gue capek banget ya. Terus akhirnya, aduh, napas dulu gue capek. Terus akhirnya, udah pelan-pelan aja turunnya. Udah, orang gue lapar banget ya. Gue kan pengen cepet-cepet makan. Makanya gue buru-buru. Ya udah gue santai aja. Plengok kan gue santai jalannya. Kayak HP kan gue gini-giniin gitu kan. Kayak gue jalan biasa. Turun dari lantai 4 ke lantai 3 nih gue. Ke lantai 3 kan gue ke lantai 2. Lu tahu gak sih itu gue
gue diliatin sosok, gede hitam. Oke. Lu matanya merah banget. Dia juga, Itu di tangga. astaga, wah, lu gimana coba? Astagfirullahaladzim, kata gue, ya Allah, sampai gue gituin kan. Terus katanya, lu tahu nggak, gue nggak berani, gue ke bawah tuh, gue nggak berani. Gue naik dong ke lantai 3. Itu kan di lantai 2 nih, gue mau ke lantai 2. Gue naik ke lantai 3 nih kan. Akhirnya tuh, di lantai 3 langsung ada. Tuh gue, astagfirullahaladzim, kata gue. Itu gede banget, Bang. Itu matanya, lu bayangin, matanya merah, badannya gede, hitam, bau. Ih, gue udah nggak bisa dong kan. Gue turun lah, ya kan. Itu kan dia di posisi ada di lantai 3. Gue turun lagi, nggak ada nih dah. Gue turun, gue ngacer, gue nggak tahu sendal gue kemana, segala macem, gue nggak tahu. Gue udah nggak mikirin itu ya. Nah, gue sampailah di bawah, gue ngos-ngosan. Terus abang online ngomong gini, Neng, ini atas nama Raya? Ya bang, gitu. Ya kenapa Neng? Capek gue habis dari lantai 4, gue gituin dong. Gue gak berani cerita. Terus bang, lu kenapa sih bang gak bisa nganterin bang, kan ntar gue kasih tip. Kok kayak gini kan kerjaan banget bang, gue gituin kan. Enggak emang Neng, kenapa Neng gitu. Terus akhirnya, enggak apa-apa. Udah nih berapa bang? Ini bang kembali buat lu dah. Gue gituin akhirnya apa? Gue gak berani naik, gue nelfon dah. Gue nelfon nenek gue. Suruh turun. Tuh juga neneknya juga turun. Gue suruh nenek gue gak berani. Ya kalau gue naik, kalau gue pasti diinin. Wah, kata gue gak mau, udah gue gak berani, gue berani. Dan nenek gue ngoceh-ngoceh deh. Makanya kalau orang tua tuh ngomong tuh dengerin. Ya ujung-ujungnya juga nenek-nenek mulu yang turun, katanya gitu. Iya deh, maaf, orang diliatin lagi. Kalau diliatin, lu tantangin aja coba. Enggak, orang gue langsung ngacir, takut, gue gituin aja. Saya emang kenapa sih? Emang kenapa? Enggak, tadi ngomong sialan. Gue ingetnya gara-gara duit gue ketinggalan tuh. Ya saking keselnya, gue naik turun tangga lantai 4, lu bayangin capeknya nauzubillah. Saya lanjut nih bang. Gue makan dah bang. Gila, gue sampai dah. Gue langsung makan. Wah, gue makan tuh kayak kagak napas bang. Ya lapar. Langsung habis. Iya, langsung lah lantai 4 ya. Udah gitu perut gue lapar banget. Ya habis lah kan. Dapat nenek gue udah tidur gitu. Udah tidur nih bang. Nah udah nih bang, pas kejadian aneh-aneh, ya udah, gue berani ngomong lah sama bapak gue kan, Pak, apa lebih baiknya pindah aja? Udah diomongin, kok nenek juga udah ngomong. Akhirnya disuruh nempatin rumah bibi yang dulu. Oke. Rumah bibi yang dulu itu ada di daerah Medland. Oh, Medland. Tempatin di situ katanya. Nah, terus iya Pak, mana aneh-aneh. Iya nggak mau lagi di sini. Akhirnya udah nanti berkas-berkas semuanya kita minta ke pengolah, pengajuan untuk pindah unit katanya, pindah rusun. Kita udah sampai di situ aja. Iya Kak ya, 3 tahun nih Kak. Berarti pas pabrik itu kebakaran, itu belum ada di situ loh? Belum, gue belum ada di situ. Gue malah diceritain itu. Oke, kurang lebih tahun berapa itu kejadian? Kurang lebih mah 2016 kayaknya. 16, berarti setahun sebelum nempatin? Ya iya kan, gue nempatin 2017 tuh. Oke, iya. Dan ada nggak sih pekerja pabrik itu yang tinggal di rusun itu? Ada satu, itu yang meninggal. Oh, yang meninggal itu yang kebakar? Iya. Oke, mungkin karena dia tempat tinggalnya di situ ya, kelilingnya di situ. Apalagi depan belakang ya? Iya, kalau bener sebelahnya. Iya. Oke, ya berarti keluar kelihatan tuh pabrik. Bukannya keluar dari balkon. Iya, dari balkon keluar kelihatan pabrik. Iya, kelihatan. Atau mungkin debu-debunya dari pabrik apa? Mungkin kali ya. Ya bisa jadi. Cuman nggak mungkin ke dalam juga ya. Tapi nggak sekotor itu lah harus. Kotor banget. Apalagi sehari doang ini yang waktu tinggal. Sehari asli. Nah Kak, ini selama lu nempatin 3 tahun di situ Kak, itu nenek lu nggak pernah ngalamin? Gak pernah. Gak pernah, aman aja. Oh, Jagger sih nenek lu tadi ya? Iya, orang ngoceh mulu lu tau kan? Ngoceh mulu. Namanya nenek-nenek. Kuat naik turun tangga ya? Iya. Wah, setan sampai jemput gua. Ada setan digebuk kali sama dia. Makanya gak ada yang berani tuh. Asli. Jadi bener-bener atau dia ngeliat gak cerita. Nah, gua gak tahu lah. Gak tahu juga ya. Mungkin bikin gua jangan tambah takut atau apa kan gua gak tahu tuh ya. Ya, atau ngeliat ya. Lo ngapain lu di sini? Cepet. Dan pergi kan setan begitu. Tapi kalau bibi lu tadi ya? Iya, bibi gue. Sama itu juga. Bibi gue beda, rumah sendiri. Oh enggak, yang tinggal sama lu tadi Oma Umpi. Umpi. Iya. Umpi itu ngalamin juga nggak? Enggak, Umpi gue namanya udah tua,
matanya rabun. Paling kalau kata dia ngeliat setan juga itu apa? Orang Bayangkan. bayangkan. Iya. Bener juga. Berarti Namanya bener-bener nggak ada cerita ya dari Umpi sama ada. nenek lu tadi. Nggak ada sih. Oke, Gue iya, doang. iya. Nah, ini kan si Pak Abdul nih. Si Pak Abdul tadi dia sering lihat-lihat segala macam ya dia. Dan ada juga fotonya tapi ya. Iya, ada. Tapi di sini nggak bisa kita tampilin Nggak kali ya. bisa. Dia mau ngasih juga nggak ngasih dia ya. Boleh. Tadi udah minta izin juga, minta tolong dikirim. Nanti rada di-blurin juga kok. Oh, nggak bisa, saya nggak berani. Karena tadi ada penampakan yang si tangan buntung Iya. sama si pocong gosong. Oh iya itu. Itu ada Liatin. juga ya di foto dia ya. Yang namanya security kan monitor. Yang foto asal jepret aja Bang. ya dia apa? Keliling ya. Iya. Patroli. Iya betul. Jadi untuk laporan ke grup WA biasanya Iya, foto-foto dapat penampakan tapi dia nggak sadar. Nggak sadar, yang sadar itu temennya. Iya, satu grup. Heeh. Udah Satu apa itu kena itu siapa? Lu mau tuh siapa? Iya. Itu yang pasti merah itu. Oke, iya. Nah ini pas di mes nih, ini kan banyak security yang tinggal di situ. Cuman 3 orang sih. 3 orang. Iya, nggak semuanya. Itu hampir semua udah pernah ngeliat situ. Iya. Kalau di mes ya. Oh. Nah, ada juga bilang katanya emang udah tempatnya di situ. Ya, di mes itu tuh emang 2 kamar. Yang satu tuh kayak perabotan gitu yang udah nggak kepake. Kayak gudang gitu. Nah, gudang bisa disebut. Nah, yang satu tuh udah kayak buat kamar. Tapi kebanyakan itu yang di kamar itu cuma 1 orang. Nah, yang di depan ruangan tamu itu bareng-bareng. Jadi kayak pakai karpet gitu, Bang. Tidur bareng gitu. Jadi yang di kamar cuma 1. Iya, yang satu nggak kepake tuh gudang. Dan dari ketiga yang nginep itu pernah ngeliat semua itu. Di Repet pun Dia iya. pernah Iya, ya yang pernah. tadi cerita ya. Iya. Tapi kalau dari tetangga-tetangga pernah dengar selentingan nggak yang ngelihat si sosok ini nih, yang tangan buntung? Palingan ini doang. Kayak lewat jendela. Kayak ngelibat. Kayak lu yang awal ya tadi. Iya. Itu juga lu nggak tahu itu apa namanya, itu si sosok si tangan buntung atau bukan? Iya, tapi emang gue bener-bener kayak itu tuh darahnya ngocor. Yang di mes ini. Iya. Tapi kalau yang dilihat yang lu pertama di itu mungkin kurang jelas ya, karena lu lagi nonton TV. Iya. Itu. Iya. Jadi lu nggak bisa pastiin. Gue nggak tahu nih itu. Si sosok tangan buntung atau enggak. Gue nggak tahu itu. Gila sih. Dan si sosok pocong ini nih, itu lu pernah dengar nggak Mbak? Selentingan sampai sekarang nih, mungkin ada temen lu yang tinggal di sana. Masih pernah nampakin gak nih? Palingan Pak Abdul sih. Pak Abdul. Katanya sih pas gosong itu nggak ada yang pas dia minta tolong pas kebakaran itu nggak ada yang mau nolongin. Jadi udah untuk diri sendiri aja nolongin. Iya. Nyelamatin diri sendiri. Ya. Padahal itu pun apinya belum terlalu besar. Tapi mungkin kejebak deh ya. Atau gimana Mungkin. ya. Gila sih namanya juga. Berarti untuk si sosok yang tangan buntung ini ya kita masih misteri ya, nggak tahu asal usulnya dari mana. Betul, gue nggak tahu. Dan dari Pak Abdul juga mungkin nggak tahu lah ya sosok ini. Dan si Gondoruo yang tadi itu kan ada juga tuh. Mungkin banyak nih cerita-cerita selentingan dari tetangga-tetangga yang belum lu denger nih kayak. Kalau misalnya denger lu bisa lebih panjang lagi nih. Iya, karena emang sehoror itu di rusun itu ya. Emang asli sih. Oke, itu tadi cerita dari Kak Reni. Jadi nempatin rusun kurang lebih 3 tahun Kak ya. Betul. Dan terornya parah banget sih. Thank you banget nih Kak. Oke, Udah mau terima share kasih. pengalaman yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitulah kata gue Putra pamit undur diri. Kak Reni juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.